Halo semua, perkenalkan nama saya Dery Setiawan dengan NIM 181309101. Pada praktikum ekologi hewan kali ini kita akan membahas tentang praktikum letal konsentrasi. Tujuan diadakannya praktikum ini ialah nantinya kita dapat mengetahui titik konsentrasi maksimal dan minimal yang mampu ditolerir oleh suatu organisme. Dan dalam hal ini, organisme yang digunakan ialah dari spesies ikan air tawar. Hal yang melandasi praktikum ini ialah LC50 median lethal concentration, yaitu merupakan konsentrasi yang bisa menyebabkan kematian sebanyak 50% dari organisme uji yang dapat diestimasi dengan grafik dan perhitungan pada suatu waktu pengamatan tertentu. Pada praktikum kali ini, konsentrasi airlah yang menjadi tolak ukur dari kematian 50 populasi ikan air tawar. Ikan yang digunakan ialah ikan air tawar dengan jenis komet. Ikan komet merupakan ikan hias air tawar yang memiliki banyak penggemar. Ikan ini memiliki nama ilmiah Carassius auratus. Adapun alat dan bahan yang perlu kalian siapkan ialah yang pertama 4 gelas kaca yang berukuran 200-300 ml atau bisa menggunakan gelas plastik. Kemudian yang kedua 20 ekor ikan air tawar, dan pada praktikum kali ini saya menggunakan ikan komet atau Carassius auratus. Kemudian yang ketiga, siapkan air PDAM yang telah didiamkan selama semalaman. Dan kemudian yang keempat ada garam dapur dan sendok teh. Untuk cara kerjanya, yang pertama, isilah masing-masing gelas tersebut dengan air PDAM sampai penuh, sekitar 200-300 ml. Kemudian yang kedua, masukkan masing-masing 5 ekor ikan di dalam satu wadah. Kemudian yang ketiga, amati tingkah laku ikan. Keempat, tambahkan secara bertahap setiap 1 menit 1 sendok teh garam. Yang kelima, lakukan penambahan garam sampai 50% ikan mati dihitung dari seluruh gelas. Kemudian yang keenam, amati tingkah laku ikan ketika terjadi penambahan konsentrasi garam. Dilihat dari lendir, gerakan operkulum, dan lain-lain. Dari praktikum yang sudah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada praktikum ini digunakan ikan air tawar dengan spesies ikan komet atau Carassius auratus dengan jumlah 20 ekor ikan. Dengan menggunakan indikator penambahan jumlah garam untuk menambahkan tingkat salinitas pada air, nantinya kita akan mengetahui seberapa tingkat tolerir ikan komet ini terhadap kondisi air yang memiliki garam. Dalam hal ini, setiap penambahan kadar jumlah garam pada media air di mana tempat ikan hidup akan mempengaruhi beberapa kondisi dan tingkah laku ikan tersebut. Pada awalnya bisa kita lihat ikan masih berenang dalam keadaan stabil tanpa adanya pergerakan yang aneh. Namun pada saat penambahan 1 sendok teh garam yang pertama, pergerakan ikan mulai agresif. Pergerakan ikan pada praktikum kali ini juga merupakan bentuk penyesuaian ikan terhadap kondisi lingkungannya. Adanya penambahan garam pada air tempat ikan ini berimbas pada gerakan operkulum ikan. Salinitas yang tinggi akan mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga proses respirasi akan berjalan lebih cepat dari keadaan normal. Salinitas yang tinggi mempengaruhi tingkat oksigen di dalam air. Salinitas yang tinggi akan menyebabkan oksigen di dalam air menjadi rendah, karena pada air sudah terlalu banyak ion yang terlarut di dalamnya. Ikan kemudian akan semakin banyak melakukan respirasi dengan cara membuka dan menutup insangnya untuk mendapatkan oksigen guna metabolisme tubuhnya. Semakin sedikit oksigen yang terkandung di dalam air, semakin cepat operkulum ikan membuka tutup insang tersebut. Semakin cepat gerakan operkulum membuka tutup insang tersebut, berarti akan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Salinitas di perairan menimbulkan tekanan-tekanan osmotik yang bisa berbeda dari tekanan osmotik di dalam tubuh organisme perairan tersebut, sehingga bisa menyebabkan organisme tersebut harus melakukan mekanisme osmoregulasi di dalam tubuhnya sebagai upaya penyeimbangan tekanan osmotik tubuh dengan tekanan osmotik di lingkungan luar tubuhnya. Pada praktikum ini, populasi 50% ikan mati dengan penambahan garam sebanyak 3 kali.
Pada dasarnya, ikan air tawar tidak memiliki ginjal yang bisa memproses kadar garam di dalam air. Akibatnya, apabila kondisi air bersifat asin atau memiliki kadar garam yang tinggi, akan diserap oleh ikan dan bisa menyebabkan ikan mengalami dehidrasi, dan inilah yang bisa menyebabkan ikan mengalami kematian. Nah, dalam praktikum ini dapat kita simpulkan yang pertama, ikan air tawar memiliki kemampuan yang terbatas dalam mentolerir keadaan air yang memiliki salinitas tinggi. Kemudian yang kedua, pada praktikum ini dengan jumlah penambahan 3 sendok garam, 50% populasi ikan air tawar komet digunakan dalam praktikum ini mengalami kematian. Kemudian yang ketiga, tingkah laku ikan pada saat berenang dan gerakan operkulum ikan air tawar dipengaruhi karena adanya salinitas pada air.